Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini kembali menampilkan sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Forum Guru Besar dan Dr. Insan Cita bekerja sama dengan LP3ES. Program ini juga bisa diikuti dalam channel Forum Insan Cita. Sedangkan tema yang dipilih adalah hutang dan masa depan Indonesia. Para pembicara di sini semua menyoroti utang pemerintah yang terus bertumpuk dan sekarang menjadi banyak pembicaraan. Meskipun ada juga pembicara yang menganggap peningkatan utang ini sebagai sesuatu yang wajar dan tidak membahayakan, sebagaimana sering diungkapkan oleh para pejabat kita. Akan tetapi muncul kekhawatiran yang sangat meluas bahwa demikian cepatnya utang yang terus bertumpuk, sementara kemampuan ekonomi Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda yang menguat sejalan dengan peningkatan utang yang ada. Bahkan kita ketahui banyak dana hasil utang tersebut dipakai untuk membangun berbagai infrastruktur yang mangkrak seperti Bandara Kertajati atau rampung selesai dibangun, tapi biaya operasionalnya hampir 100%, bahkan 100% tergantung dari APBN, atau sebagian besar tergantung dari APBN. Antara lain misalnya jalan tol Trans Jawa yang kalau hanya mengandalkan tiket tidak cukup untuk menutupi biaya operasional sekalipun. Belum termasuk biaya untuk melunasi utang dari BUMN yang bersangkutan, sehingga ada BUMN yang sampai terus berusaha menjual semua jalan tol yang telah dia bangun. Didik Rahbini dalam webinar yang diselenggarakan oleh Forum Guru Besar dan Dr. Insan Cita bekerja sama dengan LP3ES ini mengatakan bahwa ada unsur perbandingan dalam kebijakan utang di Indonesia yang menyebabkan nilainya terus meroket. Menurut Didi, perbandingan ini tampak dari meningkatnya misalnya rencana utang yang pada tahun 2020 hanya 650 triliun. Akan tetapi realisasinya bisa mencapai 1.541 triliun. Peningkatan ini terjadi setelah kekuasaan DPR atau wewenang DPR di bidang budgeting dicabut dan kemudian diserahkan begitu saja kepada pemerintah. Ini suatu hal yang konyol sekali dan tidak mungkin ini satu-satunya terjadi di negara dunia yang masih mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi. Di negara non-demokrasi seperti negara komunis itu tidak menjadi soal. Memang begitu adanya. Tapi Indonesia bukan negara komunis. Dan menurut Didik Rahbini, utang sekarang ini jauh lebih besar. Di era SBY dulu, total utang Indonesia jauh lebih kecil, dan itu pun sudah diejek oleh rezim baru yang berkuasa sampai sekarang, yang ternyata justru menumpuk utang lebih agresif, lebih besar, dan masih berkuasa pun sudah ada yang mangkrak proyek-proyek yang dibiayai oleh utang. Dan menurut Didik Rahbini, utang pemerintah Indonesia saat ini sebenarnya masih underreported, atau apa yang diumumkan oleh pemerintah sebenarnya lebih rendah dari utang totalnya apabila dikaitkan dengan BUMN. Bahkan utang BUMN pun sungguh aneh, karena kalau menurut pemerintah utang BUMN secara total adalah 1.120 triliun rupiah. Sementara utang PLN dan Pertamina saja sudah 1.100 triliun. Sekarang kita simak apa yang diungkapkan oleh Didik Rahbini. Bravos, your digital radio station. Kita fokus saja ke pemerintah, ya. Nah, pemerintah juga ya yang dari pemerintah ini ya yang heboh itu adalah 1-2 tahun terakhir ini ya. Kalau kita bicarakan sebelumnya itu hanya perbandingan, sebelumnya itu tidak mencerminkan kehebohan dari apa yang terjadi akhir ini ya. Kalau datanya itu 3 tahun, 5 tahun yang lalu. Nah, yang terakhir ini saudara sekalian ya, itu adalah politik perbandingan yang pengambilan keputusan itu ya. Jadi nggak ada, yang terakhir ini betul-betul politik bandit ya. Jadi
apa yang ingin saya katakan, tahun 2020 itu sebelum ada COVID, rencana utang pemerintah itu 650. Yang terrealisasi 605, yang rencana itu adalah 651 triliun utang, ya. Utang APBN, bukan yang lain-lain, ya. Kemudian yang terrealisasi sekarang 2021 SBN itu 1.541 triliun. Coba bayangkan itu. Jadi karena alasan COVID segala macam, 6.650 triliun direncanakan, dirubah-rubah karena COVID. Kemudian kekuasaan DPR dicabut, ya, nggak punya hak budget lagi. SBN yang terbit tahun 2020 adalah 1.541 triliun. Jadi menambah 900 triliun utang, ya, itu perkara dianggap perkara biasa gitu, karena alasan COVID. Nah, rencana 2021 853, tetapi itu nanti akan 1.500 lagi. Jadi itulah yang sebenarnya ugal-ugalan yang disebut tadi Pak Rizal, ya. Nah, utang publik ini beda sama utang perusahaan, ya. Kalau Prof. Munawar punya perusahaan, nggak perlu dikontrol siapa-siapa, utangnya terlalu banyak, ya, ekspansi banyak tapi penjualan sedikit, langsung bangkrut gitu. Yang lain, perusahaan lain tidak bangkrut, ya. Tetapi kalau negara mengambil keputusan, maka seluruh yurisdiksi itu terkena dampaknya. Nah, sehingga utang yang sekarang, utang pemerintah itu sudah mencapai 6.700 triliun. Ya. Nah, zaman SBY itu periode kedua awal-awal 2011, ya, itu 1.800 triliun. Terakhir itu 2.600 triliun. Nah, 2.600 triliun ini diejek, ya, oleh pemerintah baru, diolok-olok. Diejek, ya. Diolok-olok. Ternyata pemerintah barunya itu 6.700 triliun. Tapi ada utang publik yang lain, ya. Itu BUMN macam-macam itu, ya. Kalau ditambahkan, ya, utang publik yang lain kan yang menanggung kalau misalkan PLN bangkrut, itu kan larinya ke APBN, termasuk juga utang bank swasta yang krisis tahun 98, kan kita yang nanggung. Jadi utang BUMN yang keuangan itu tercatat ya 1.120 triliun tercatat. Tapi ini underestimate, mungkin 2 kali 3 kali ya. Kenapa? Karena utang PLN saja itu 649 triliun. Utang Pertamina 500 triliun, ya. Jadi 2 BUMN saja itu 1.100 triliun, 2 BUMN saja. Tapi di catatan resminya 1.100. Nah, BUMN, bank-bank BUMN juga punya utang 1.000 triliun. Jadi secara total utang publik, ya, tidak termasuk, ya, bank-bank swasta dan lain-lain itu, ya, yang berutang yang nanti punya ke publik itu kira-kira 8.700, ya, triliun sekarang. Ya, utang publik, ya. Nah, jadi menurut saya ini berat, ya. Ya, tadi sudah Pak Rizal sudah menyatakan bahwa perbandingan dengan Jepang, sebenarnya kalau kita hitung semua itu kita di atas 100, utang publik kita itu di atas 100 triliun, di atas 100%, sorry. Ya. Kalau dihitung semua termasuk
bank pemerintah itu tabungan deposito segala macam itu kan utang juga. Nah dengan demikian menurut saya politik ekonominya itu kesimpulannya begini ya. Pengambilan keputusan utang antara negara, publik dengan privat itu 180 derajat berbeda. Nah, kalau motivasi perusahaan swasta utang pasti akan efisiensi rasio kemungkinan bangkrut atau terjadi mismatch utang. Ya. Sehingga yang mengontrol dan dirinya sendiri ya. Dulu itu ada invisible hand ya. Kalau kita mengambil keputusan utang dalam keadaan kritis itu akan ya. Swasta dalam keadaan krisis mau utang banyak tidak mungkin. Ya. Karena itu bertentangan dengan nature atau habit ya. Nah, sebaliknya politisi, pemerintah, DPR itu nature atau behaviornya itu maximizing budget ya, teori maximizing budget ya, teori expanding ya, kingdom ya, memperluas kerajaan ya, karena kan harus punya kekuatan politik ya. Dari mana ya? Nggak dari pribadi, itu dari budget. Ya. Dari budget itu kan tarik ke dapil, tarik ke sini itu maximizing ya. Nah, siapa kontrolnya? Kontrolnya demokrasi, check and balance ya. Kalau tidak ada check and balance ya, behavior maximizing budget itu akan jebol ya. Seperti yang saya ceritakan tahun 2020 dan 2021 ini ya. Saya ulangi lagi ya, tahun 2020 itu kan pengambil keputusan dan ketok palunya di DPR dengan pemerintah tahun 2019. Diketok palu pada waktu itu budget tahun 2020 SBN-nya 651. Nah, larinya yang terrealisasi 1541. Apa ini? Dari 651 ke 1541 itu apa? Itu kan masing-masing budget. Jadi dalam keadaan krisis ya, sebenarnya kan separuh dari pekerjaan kan tidak ada di APBN. Ya, artinya kunjungan segala macam itu ditunda semua. Kalau itu dikumpulkan bisa dapat 300-400 triliun. Dalam keadaan normal, tanya Pak Menteri Rizal Ramli, Menteri Keuangan, dalam keadaan normal ya, zaman SBY itu masih ada 250-300 triliun budget nggak dipakai. Tapi kan tidak bisa diambil begitu saja, itu ada di gubernur, ya, ada di Menteri Keuangan, ada di Menteri Pendidikan. Nggak bisa diambil begitu saja. Dan harus dirubah anggarannya, yaitu diperintahkan oleh Presiden dan DPR bahwa anggaran yang tidak dipakai dikembalikan, dialihkan kepada COVID, ya kan? Nah ini, ya, yang tidak dipakainya dipakai dan yang tidak dipakainya dipakai, yang tidak dipakai itu terpaksa dipakai, yang untuk COVID dibikin utang, sehingga sekarang seluruh departemen itu berlomba-lomba sekarang ini untuk ke Bali, kemana-mana, menghabiskan, membakar uang habis-habisan. Coba lihat sekarang. Di tempatnya Pak Munar, Universitas, itu juga habis-habisan membakar uang ya, di UI, di kementerian ya. Nah ini terjadi karena memang tidak ada check and balance ya. Demokrasinya itu sekarang ini sudah otoriter ya. Negeri ini sudah otoriter, nangkepin orang semaunya dan seterusnya. Kemarin saya bulan lalu menjadi saksinya Zaim Zaidi ya. Zaim Zaidi itu bereksperimen bahwa ya tukar uang itu pakai dinar lah ya. Pakai dinar gitu. Dinar itu emas lah, karena emas itu tidak akan tergerus ya. Itu eksperimen cuman 1/5 lapangan bola ya, atau 1/10 lapangan bola ya, pasar gitu. Kemudian Zaim sebagai imam ya. Itu dianggap sebagai makar oleh negara, oleh aparat, sebagai makar. Itu kan sama dengan anak kecil. Mike Tyson itu
bertanding, ada anak kecil, aku bunuh kau. Anak kecil ditangkap, kan naif ya. Saya katakan kepada hakimnya, ya, kalau Anda itu menganggap ini makar, ya, maka ini negeri ini otoriter, saya bilang. Nah, kan itu Jaim jadi imam. Nah, kalau imam itu di Madura itu banyak itu. Ya, di pesantren-pesantren ya. Bahkan ada imam di Rabini, Imam Munawar Ismail, Imam Rizal Ramli. Jadi, akhirnya dengan saksi itu ya, hakimnya paham bahwa ini nggak mungkin, nggak masuk akal. Akhirnya dibebaskan Zain. Jadi tangan-tangan otoriter di kanan kiri Presiden Jokowi itu banyak, dan kalau Presiden Jokowi diam, dia sendiri jadi otoriter nanti. Ya kan, ormas-ormas dibubarkan semaunya dan seterusnya. Nah, termasuk ketiadaan oposisi ini, check and balance-nya nggak ada karena 80% lebih itu sudah dengan pemerintah, ya sudah, ya balik lagi. Ada turning, kalau kata Daniel Dakide, ahli ilmu politik yang paling berpengaruh di Indonesia itu, ini sekarang terjadi 20 tahun turning point. Ada balik lagi ke masa Orde Baru. Gitu. Dan ini menurut saya lari ke utang tadi, nampaknya ke utang. Ini kan utang publik, kan bukan duitnya yang diputuskan defisit 5-6% ini kan bukan duitnya dia ya. Dulu 1%, 2% naik ya, nggak ada visibility study-nya itu, naik 3% diputuskan di kamar kecil ya. Itu ada dirjennya, terus ada anggota DPR-nya, pimpinan komisinya, ya naik. Gitu. Dan juga 5% dari sampai 5-6% Pak Munawar nggak ada studinya. Dan mau ditanyakan itu utang itu bagus untuk aset, nggak ada, itu sudah campur aduk. Ya, itu untuk macam-macam, untuk konsumsi macam-macam, nggak bisa. Dan juga pertanyaan kita, kapan sebenarnya utang itu tidak apa-apa. Ya, yang penting terkendali, ya nggak, dan juga tidak jor-joran. Dan juga mempertanyakan sampai kapan utang selesai, ya tidak akan pernah selesai. Karena utang itu mekanisme ekonomi ya. Jadi menurut saya pembicaraan utang itu saya kira kita fokuskan kepada satu saja yang di APBN ya. Di APBN ini krusial, termasuk di BUMN. Dan BUMN itu dipaksa-paksa untuk utang ya. Membangun infrastruktur yang juga tidak mumpuni infrastrukturnya, dan juga utang luar negerinya juga berat. Nah, sehingga dari situ kita bisa mengendalikan. Jadi utang itu banyak ya. Utang luar negerinya aja 400 miliar US dollar ya. Swastanya 200, pemerintahnya 200 ya. Yang swasta itu di luar APBN yang kita bicarakan sekarang ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Saya tidak menyampaikan slide, tapi yang saya bicarakan itu data-data valid ya sampai September ini ya. Sampai bulan September, Oktober tahun ini ya. Saya selalu end dengan data-data itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravos, your digital radio station.